mau bertanya ke Mama Dede mengenai apabila kita ingin berinvestasi dengan membeli saham atau obligasi syariah, apakah menurut syariat Islam itu diperbolehkan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham main saham, Ya. apakah boleh dalam Islam? Kalau misalnya saham untuk sebuah perusahaan, kita berinvestasi di situ, itu dalam ilmu fikih Ilham namanya syarikat kerja. Ada orang yang punya modal, ada orang yang punya keahlian, dikelola, dapat keuntungan, Anda berhak karena keuntungan tadi. Kalau memang saham ini dimasukkan dalam sebuah perusahaan, kemudian Anda deposito uang, silakan asal di bank syariah. Iya. Kalau saham kan kalau kita misalnya perusahaannya rugi, kita ikut rugi ya, Ikut rugi. Jadi Iya. jangan, makanya Mama bilang syarikat kerja. Iya. Kita punya modal, ada orang yang punya tenaga, punya keahlian, punya waktu. Nah, terus digabung. Untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Makanya dari awal dihitung berapa persen keuntungan, berapa persen keuntungan. Dari yang punya modal dengan yang punya tenaga. Seperti Iya. itu, dari sebelumnya. Kalau gini Mama kan punya penyewaan tenda misalnya. Nih saya ikut modalin. Pokoknya minta untungnya 500.000 sebulan. Mau untung 2 juta kek atau rugi 2 juta, saya dapat 500.000 tetap. Salah, Oh itu nggak boleh gitu. nggak boleh. Kalau itu mah seolah-olah sama dengan bunga. Artinya haram rentenir. Jadi kalau Mama untung bareng-bareng, Iya. kalau Mama rugi bareng-bareng. Siapa tahu nggak ada yang nyewa sekarang. Karena mungkin nggak ada yang kawin misalnya. Ya. Ya seperti itu. Jadi harus bareng-bareng kita. Iya, oke baik. Sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Salim yang ingin bertanya. Saha boleh? Dari Iya, boleh silakan Bu. Ada mic-nya? Mic-nya mana Ibu Mic-nya silakan. tolong diberikan, tolong digeser mic-nya. Iya. Boleh langsung berdiri ya. Sudah nyala Udah Ibu? bunyi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amalia dari Majelis Taklim Anisa Bandung. Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Mama, apakah seorang rentenir sama dengan menimbun harta? Karena Rentenir lebih dahsyat dari menimbun harta. Dia meres darah orang lain sampai mati gara-gara sekian juta rumah habis. Haram hukumnya. betul, terima kasih. Iya. Betul. Tetapi dia memberikan 2,5% dari Walaupun 2,5%, walaupun 50%, haram tetap hukumnya. Tidak ada pembenaran. Iya. Wa halallahu baya wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Terima Iya. kasih banyak Ma Kembali atas lagi. penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, waalaikumsalam. Kebalik dong. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas saya agak bingung gitu. Nyautnya gimana ini dia? Iya, waalaikumsalam yang nyaut ya. Baik, yang berikutnya Bu, siapa lagi yang mau bertanya? Ini dari Citayam ada yang Silakan mau nanya. Ibu. Ya, boleh langsung berdiri aja kalau mau tanya tolong mic-nya ya. Mangga Ibu silakan. Silakan sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mursika dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Citayam. Ya. Saya mau nanyakan ya tentang sekarang kan banyak bank-bank keliling gitu ya, terus Iya. penawaran dari bank-bank ke rumah-rumah. Kalau kita pinjam ke bank itu ya. gitu kan udah kesepakatan itu ya mah untuk bunganya gitu. Mana ya Bank hukumnya? keliling itu haram. Orang minjem duit 100.000 diterima 90.000. Tiap hari bayar 4.000, 120.000 ditambah 10.000 waktu awal. Artinya keuntungan dia 40.000 itu haram sama dengan rentenir. Kasih Ya. Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kan sama-sama rela, Ma. Yang minjem rela-rela aja. Rela ataupun tidak rela, kalau Allah tidak rela, ikutin aturan Allah. Hidup ada yang ngatur. Oh ya, begitu. Dari mana kita kembali kemana? Dari Allah kembali kepada Allah. Dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Iya, oke. Baik, yang berikutnya masih ada yang mau bertanya? Mungkin dari yang lain dulu, dari Majelis Taklim lain dulu. Silakan Ibu berdiri. Sudah bunyi Bu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhati dari Masjid Taklim Al-Ibtida, Iya, Pasar Bogor. iya. Mau bertanya, Ma, bagaimana hukumnya? Misalkan kami udah diberikan sesuatu harta,
terus diambil kembali sama orang itu yang ngasihnya. Ngasih. Yang ngasihnya siapa? Misalkan- Kalau yang ngasihnya orang tua kasih ke anak diambil lagi tidak masalah karena anak sendiri milik orang tua. Hadis Nabi mengatakan kalau saya punya anak laki-laki punya duit punya kekayaan saya ngambil tanpa izin anak itu halal karena anak digedein oleh saya. Tapi nggak gitu-gitu amat kita juga. Tapi kalau orang lain ngasih artinya dia borok sikutan. sikutan. Yang ngasih siapa Bu? Yang ngasih? Yang ngasihnya orang tua gitu. Ah. Boleh kalau orang tua mah malahan bukan hanya diambil yang dari orang tua kita jadi anak kasih dong orang tua tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Terima kasih Mak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau jadi anak memang harus ngasih orang Sini tua ya. bagi orang tua. Berapa sih, Ma? Sini minta Butuh yang berapa? banyak. Berapa butuhnya? Ayo 17 lembar. Ini. Nih. Ya. Makasih ya, Dek. Iya, sama-sama. Ini anak yang baik, mudah-mudahan barokah. Iya. Kebetulan lemari di rumah reot nih, mah harganya Ya 18. Allah, kasihan amat nih Mama kasih. Iya, Oh, makasih, kalau orang ya. tua mah begitu. Iya. Anak ngasih girang, anak butuh dikasih nggak mikir lagi. Iya. Makanya jadi orang tua jangan pelit, jadi anak juga jangan pelit sama orang tua. Tanpa kita, kalian bukan siapa-siapa. Mikir. Mikir Tita. Ya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Iya. Masih ada majelis salim yang belum diabsen? Masih ada 2 ya? Oke ya, dipersiapkan Bu. Jangan bengong, wah, ntar kelihatan. Lagi nganga di TV kan jelek ya. Kayak saya ya. Majelis salim Al-Mukhlisin. Iya loh, ada yang begini. Ada yang begini ya. Iya, kayak terserah lah pokoknya begitu ya Bu ya. Dari daerah mana ini Bu? Cibening Bogor. Ada berapa orang Bu dari Bogor? 30 orang. Alhamdulillah semuanya hidup ya Bu? Iyalah. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Al-Ikhlas Bandung. Nah, tuh ada yang begini. Ayo dukil. Iya. Kapan dianya kok nggak ada ianya udah pengen begini ya. Itu Bu untuk alhamdulillah ya gitu. Nyalahan deh. Balik deh saking dulu ya. Dari Majelis Salim Al-Ikhlas Bandung. Nyalahan deh Iwa. Iya, kamu begitu ya. Gak apa-apa Ibu. Ya ada berapa orang ini Bu? 25 orang semuanya dari Bandung ya Bu. Iya, baik kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai menimbun harta. Sebelum ibu-ibu bertanya, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Mama mengenai orang yang suka menimbun kekayaan dari hasil rezeki orang lain? Misalnya dalam kasus ini manajer artis dan membawa kabur uang tersebut. Ya kalau bawa kabur pasti salah ya Ma? Yang namanya duit orang haram, nimbul haram, dosanya numpuk. Iya, udah nimbun. Ngambil duit orang, Ngambil duit. timbun lagi, Iya. dosanya numpuk. Iya, itu mah bukan manajer artis, manajer mana aja kalau bawa kabur mah. Iya, itu namanya tukang nyolong. Iya. Ya, tapi Smiling. kalau pekerja sebagai manajer artis mah, dia kan meminta persenan dari misalnya harga artisnya 1 juta. Dia minta persenan 30%. Berarti Kalau artisnya relasi tidak masalah. Yang kurang ajar kan dibayar sekian dikasih 10%. Itu yang kurang ajar. Yang capeknya siapa dia mah cuma ngehubungin doang. Kalau emang kesepakatan dari awal begitu tidak masalah. Yang banyak kan kenyataan begitu. Iya. Dapatnya sekian, tanda tangan kan. ya, Begitu dikasih 1/10-nya, 1/5-nya. Itu yang kurang ajar. iya begitu ya. Dan banyak itu terjadi di Banyak masyarakat terjadi kita. ya. Apalagi habis itu ditimbun, dibawa kabur, dosanya double itu ya. Baik ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, siapa yang boleh dari Majelis Salim yang belum bertanya dulu Bu, maaf Bu ya. Silakan. Silakan hitam. Silakan Tem dari Berdiri ibu nggak usah Cibudem. diputar-putar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ma, pertanyaan saya di luar tema. Sok Bu. Namanya Bu? Namanya Nama Ibu? saya Ibu Aswi dari Majelis Talim Al-Mukhlisin Cipining Bogor. Langsung aja ya Ma. Ya Langsung. iya dari tadi udah Mau langsung. kemana Kita dulu emang? tungguin. Ya. Emang kemana dia? Iya makanya, saya Ya juga langsung bingung. Bu, silakan. Iya. Apa benar Ma, orang yang menghafal surat Tabarok itu dan mendawamkannya ketika meninggal dia
dia jasadnya utuh tidak dimakan raya. Bukan hanya tabarok, tapi seluruh Al-Quran dan mengamalkan isinya. Nanti ibu yang dibaca tabarok doang. Quran itu dikatakan udhulu fisilmi kafah. Semuanya, nggak ada tabarok doang. Tapi katanya kalau tabarok nanti mayatnya nggak dimakanin ulet-ulet. Bukan hanya tabarok, tapi Quran dan mengamalkan isinya. Karena yang namanya Quran bukan hanya tabarok, satu dari 114 surat. Itu hanya bagian dari Al-Quran. Tapi mah diteruskan, katanya itu manusia diciptakan dari tanah akan kembali menjadi tanah. Begitu bagaimana? Anda silakan lihat, Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku dari diciptakan, ke dalam tanah dikembalikan. Dari tanah kalian suatu saat akan aku bangkitkan. Surat Toha 55. Kita kan dari tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku ciptakan kalian dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian mati dikubur jadi tanah. Datang hari kiamat, bangkit masuk alam mahsyar, dibangkitkan dari tanah. Jadi bukan hanya surat At-Tabarok, tapi yang lain-lain dibaca semuanya. Baru dia bisa selamat. Iya. Tapi begini mah, yang Iya. suka banyak orang yang ya kalau misal digali gitu, suka jasadnya masih utuh Betul, gitu. sekali lagi bukan hanya apal tabarok. Pengamalan agama yang baik itu yang benar. Iya. Ya, Berarti- iya lah udah ya Bu ya. Ya, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan nanyanya mau langsung, panjang ternyata ya. Nah, rupanya dia ini Iya. pengen ngapal tabarok biar selamat. Walaupun Anda hafal tabarok, kalau nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah judes sama tetangga, nggak bakal ibu utuh, nggak bakal masuk surga.